Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianto dengan NIM 18622 01129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistematika usulan penelitian skripsi. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Di dalamnya harus ada A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka yang B. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian dan juga hipotesis, itu kalau ada. Yang C, metode penelitian. Di dalam metode penelitian harus ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Hal ini memberikan tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas di sini, sebuah penelitian harus bersifat valid atau memiliki kekuatan hukum. Dan reliabilitas berarti bersifat andal. Sebuah penelitian haruslah valid dan bersifat andal. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan itu ada apa saja. Yang keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan jumlah sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, ada teknik analisis data yang memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Berikutnya, masuk ke sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Di dalamnya harus ada A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang B, adanya tinjauan pustaka, yaitu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, dan juga hipotesis kalau ada. Yang C, metode penelitian, yaitu adanya batasan konsep dan definisi operasional variabel. Ia memberikan tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, harus menetapkan responden dan informan penelitian, yaitu di sini memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Kemudian kita masuk ke teori, konsep, dan perumusan hipotesis dalam metodologi penelitian. Yang pertama, landasan teori. Usahakan landasan teorinya adalah dari pustaka terbaru, terus relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan.
Kemudian, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang disusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teori, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian, penulisan sumber catatan, yaitu ada format dasarnya, teks, ada nama keluarga pengarang, tahun terbitan, nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan, landasan teori ada dua, A. Grand teori, B. Penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan atau nama belakang dari tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dalam kurung ada namanya Cons and O'Donnell tahun 2008. Mayang Sari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kemudian ada kerangka konsepnya. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat dari gambarnya antara variabel X dan Y. Terus kemudian setelah kerangka konsepnya, adanya perumusan hipotesis. Sebelumnya hipotesis itu dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis A. Tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B. Berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Lanjut ke hipotesis statistik. Bisa lihat dari gambarnya tentang hipotesis statistik. Lanjut ke penjelasannya. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Adanya lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis nol menyatakan tidak ada. Berarti tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Yang kedua, ada hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Lanjut ke bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya,
Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Itu adalah contohnya. Dari permasalahan di atas, maka perumusan hipotesisnya seperti berikut. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bisa dilihat dari tabelnya. Teknik statistik yang digunakan dalam pengujian, kalau dalam jenis atau tingkatan data nominal, teknik yang dipakai adalah tes binomial dan CIL kuadrat yang memerlukan satu sampel. Terus ordinal, teknik yang digunakan adalah run test. Terus menurut interval atau rasio, teknik yang digunakan adalah t-test yang memerlukan satu sampel. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Adanya pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4? Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Dan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif bisa dilihat dari tabelnya. Ada macam datanya, ada data interval rasio, nominal dan ordinal sama seperti yang tadi. Bentuk komparasinya di sini ada dua, yaitu dua sampel dan komparatif sampel. Yang dibagi lagi yang ada korelasi sama independen. Itu adalah jenis tes yang digunakan dalam setiap macam data yang ada. Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif sendiri berarti suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Lanjut ke statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam datanya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio, sama seperti sebelumnya. Terus teknik korelasi yang digunakan, kalau nominal itu pakai koefisien kontingensi, ordinal pakai Spearman rank 2 Kendall Tau. Terus interval dan rasio, teknik yang digunakan adalah Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Bisa dilihat di tabelnya. Yang terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.